Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif bersama saya Anwar. Dan masih di gudang penyimpanan Mitsubishi yang ada di Makassar, Mitsubishi Boswa Berlian Motor. Di belakang saya adalah Mitsubishi Fuso Canter yang 110 PS. Sepertinya ini merupakan varian paling kecil dari mobil ini yang biasanya dipakai untuk mobil box karena rodanya juga cuma 4 roda. Nah, seperti apa mobil ini akan kita ulas secara lengkap. Buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan, ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu ada yang lagi mencari mobil yang truk yang mungil seperti ini. Ini kalau kita jauhkan lagi, dia mungil ya, mungil, sepertinya radius putarnya juga sangat dekat. Nah, jangan lupa tambahkan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, siapa tahu ada yang ingin teman-teman tambahkan atau ada yang ingin koreksi tentang apa yang kita sampaikan. Well, untuk lebih jelas nonton video ini sampai habis. Nah, ini adalah Mitsubishi Colt Diesel Fuso yang 110 PS, tapi ini udah pakai power steering loh ya. Jadi di sini ditegaskan lagi bahwa mobil ini sudah menggunakan power steering, karena maybe mobil yang di bawahnya atau yang sebelumnya belum menggunakan power steering untuk yang jenis seperti ini. Nah, untuk mobil ini harganya mulai di angka 380 jutaan 500 ribu yang model chasisan seperti ini, belum ada apa-apanya. Lalu kemudian yang bak besi itu di 428 jutaan 800 ribu. Lalu kemudian yang box itu di 436 juta 600, dan yang dump truck itu di angka 446 juta 300 ribu rupiah. Ini adalah harga dari mobil ini, tapi sekali lagi biasanya ada paket promo penjualannya. Nah, buat teman-teman yang tertarik atau penasaran, silahkan kunjungi kolom deskripsi yang ada di bawah, scroll videonya ke atas. Di situ ada nomor kontak atau link WhatsApp yang tinggal diklik, maka akan terkoneksi dengan kita untuk mendiskusikan harga dan paket promo daripada mobil ini. Nah, kita inspeksi atau kita kelilingi mobilnya, apa aja yang ada di mobil ini. Yang pertama, untuk bagian depan pastinya ada emblem Colt Diesel dari mobil ini. Lalu kemudian ada tulisan Fuso, F-U-S-O, yang tersusun dengan sangat baik dan cukup rapi. Lalu kemudian di sebelah kanan ada tulisan 110 PS power steering. Tenaga dari mobil ini 110 PS, dan untuk steeringnya menggunakan power steering pastinya, jadi nggak mesti beradu dengan bagian setirnya. Di bawah grill ada warna chrome, list chrome. Di bagian atas memanjang, lalu kemudian di samping ke bawah memanjang sampai ke bagian kiri lalu naik lagi. Ada logo 3 berlian warnanya chrome juga, dan di depan bumper besi yang sekali lagi kalau kita ditabrak sama mobil ini bakal menjadi masalah berat. Di bawah sini ada fog lamp, ada lampu utama plastik, lampu sen plastik juga. Ini semacam di RL ya. Kalau kita lihat aksennya, dia semacam di RL. Mudah-mudahan beneran di RL, saya nggak tahu persisnya. Buat teman-teman yang lebih tahu, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan di sini sepertinya lampu untuk cornering. Nah, seperti itu untuk bagian depannya. Ada wiper bagian atas, frame-nya besi, ada 2 wipernya. Frame-nya besi juga. Saya nggak melihat ada washer di sini. Untuk mobil ini apakah washernya ada di sini? Nggak tahu ya. Coba kita lihat. Maybe ini washer ya. Ini. Yes, sepertinya ini washer. Sepertinya. Jadi mengikut di wipernya, pada saat wipernya main, washernya ikut main. Nah, di sini ada kaca spion yang menjulang ke depan karena mesti sejajar dengan posisi driver di sini. Kalau nggak menjulang ke depan, dia akan terhalang sama pilar yang ada di sana. Di sini nggak terlalu menjulang ke depan, cukup besar juga untuk spionnya, dan di sini menggunakan antena batang seperti ini. Nah, di samping ada over fender warnanya hitam dop.
Lalu kemudian bannya, ini untuk baut rodanya tidak sebesar yang 125 PS yang ada di sana. Ini cukup kecil. Untuk baut rodanya sama-sama 6. Bannya sama gajah tunggal, ringnya ring 15. Ini lebih kecil lagi. Ring 15 ya. Nih. Ban 7,50 ring 15. Nah, seperti itu. Handle pintunya hitam dop, anakan kunci untuk membuka pintu. Lalu kemudian di sini untuk coolant-nya ya, sepertinya di sini ada tulisannya kok. Jadi coolant open, membuka penutup pengisian coolant-nya. Lalu kemudian di sebelah kanan sini ada saringan udara, lalu kemudian air intake naik ke atas. Sorry ya, mobil ini kotor karena mobil ini masih baru datang ya dari pelabuhan untuk distribusi, jadi belum sempat dicuci untuk dimasukkan ke showroom. Nah, di sebelah kanan sini ada tangki bahan bakar. Ya kalau nggak salah kapasitasnya 70 liter. Dan itu cukup besar untuk membawa mobil ini melaju dengan jarak yang cukup jauh. Nah, yang ini posisi filter bahan bakarnya adanya di belakang. Sorry, ada telepon. Ini dari siapa? Nanti ku telepon balik. Nah, seperti ini filter solarnya. Kenapa nggak ditaruh di sini ya, supaya dia lebih dekat sama bagian mesin. Ya, seperti itulah. Nah, untuk mobil ini mesinnya itu di 4000 cc ya. Mesinnya 4000 cc, tenaganya dia di 110 PS seperti yang tertulis di depannya. Lalu kemudian torsinya di 28 kgm di RPM 1600. Ya, cukup besar, sangat capable untuk menjalankan usaha seperti misalkan pengiriman barang seperti itu, misalkan punya usaha tempat pengiriman barang dengan ya usaha lainnya, distribusi barang lah intinya, karena mesti mobil ini akan memuat barang, tapi bisa juga untuk dipakai jadi dump truck yang ya ukurannya nggak terlalu besar. Kalau mau dump truck yang lebih besar, ambil yang di sana, yang 125 PS seperti yang ada di sini, atau yang Super HDX seperti yang ada di sana, itu yang Super HDX, atau ambil sekalian yang Fighter atau yang FN 527 seperti yang ada di situ. Itu sangat besar. Nah, di sini ada pagar, masih aluminium. Biasanya kalau sudah dipasangi box atau bak, di sini sudah diganti pakai besi yang cukup tebal. Ini masih aluminium untuk sementara aja, hanya untuk sementara. Lalu kemudian ini chassisnya. Kalau kita lihat ketebalan chassis yang ada di sini, ini sangat tebal. Jadi sangat proper untuk memuat barang dengan berat yang sangat berat. Nah, ini adalah bambunya propeller ya kalau nggak salah namanya. Ini memanjang dari depan sampai ke bagian kardan. Jadi ini dari transmisi. Ini adalah gearboxnya transmisi, lalu kemudian disambungkan oleh si propeller ini, lalu kemudian sampai ke bagian kardan belakang. Dan di sini, ini fungsinya pada saat misalkan ini kalau nggak salah namanya ball joint ya, kalau nggak salah, atau kopel. Ini biasanya kalau dia lepas, ininya nggak akan jatuh, si besi yang panjang ini nggak akan jatuh, jadi dia menggantung di sini. Kalau jatuh bisa bahaya, tertahan di bagian aspal atau di bagian tanah di bawah. Nah, ini adalah filter untuk bahan bakarnya, pembuangannya, knalpot yang memanjang sampai ke bagian belakang. Nah, di sini untuk ban belakangnya ukurannya sama seperti yang ada di depan, tapi di sini hanya ada satu. Jadi kalau yang 125 PS itu ada dua, sama bannya gajah tunggal juga. Dan di sini chassisnya pendek. Jarak antar sumbu roda pun pendek. Harusnya turning radiusnya atau radius putarnya juga pastinya sangat pendek. Ini seperti, malah ini lebih pendek daripada si Triton yang saya pakai sana. Kalau saya lihat ini jauh lebih pendek. Nah, seperti itu. Di sini ada ban serep, ditaruhnya di belakang. Ini adalah shocknya, dan ini pernya menggunakan per daun. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 per daunnya, tebal dan harusnya ini cukup keras.
tapi tidak sekeras yang Super HDX. Nah, ini adalah lampu belakangnya, lampu stopnya, lampu mundur dengan lampu seinnya. Lalu kemudian apalagi ya, sebelah kiri sama, di sini ada per juga, per daun, dan di belakang kalau kita lihat nih gardannya besar ya, gardan khusus untuk mengangkut barang. Nah, seperti ini. Di bagian sebelah kiri aki ada dua untuk menyalakan mobilnya. Ini adalah tuas untuk membuka bagian atau menggulung bagian kabinnya, atau ditukuk ke depan, diangkat supaya memudahkan untuk melakukan maintenance pada bagian mesinnya. Seperti itu. Lalu kemudian, oh ya, kalau kita lihat nih ada filter solar. Yang ini juga sepertinya filter solar. Dibuat yang pengalaman di mekanik, boleh dijelaskan di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk mekanik Mitsubishi, ayo jelaskan di kolom komentar yang ada di bawah, ini apakah filter solar sama dengan yang ada di sana atau berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada spakbor juga pastinya, dan ini adalah over fender yang ada di sebelah kiri. Ada tulisan Canter di sini, dan di sini ada petunjuk untuk membuka bagian kap mesinnya. Ini diukit ke depan. Nah, ini adalah kuncinya. Di sini warna hitam yang serepnya polosan seperti ini, plat besi. Untuk membukanya, ini kita colokkan ke dalam, masukkan ke dalam seperti itu. Lalu kemudian kita putar searah jarum jam, maka dia akan terbuka seperti ini. Nah, di sini di bagian sebelah kiri, door trimnya sederhana ya. Bahannya plastik semua, dan ini adalah hard plastik. Untuk pembukaan jendelanya ini masih menggunakan engkol. Ada asbak di sini. Grip untuk menutup pintunya, tuas untuk membuka dan mengunci pintu ada di sini. Di bawah ada speaker. Nah, ini si pijakannya ini ditutupin sama pintu, jadi tidak kotor, tidak terlalu kotor. Tapi kalau diinjak ya tetap kotor, apalagi kalau misalkan sepatunya habis main di lumpur, tetap kotor pastinya. Nah, tempat pengisian air wipernya ada di sini. Seperti ini, cukup keras untuk menutupnya kembali. Di sini ada tempat penyimpanan, di atasnya juga ada tempat penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada tempat penyimpanan lagi, dan di sini ada grip untuk naik, karena memang mobil ini tidak dinaiki sekali lagi tapi dipanjat. Nah, tidak ada pengaturan reclining ya untuk bagian penumpangnya. Di sini ada dongkrak toolkit, ada di belakang. Sini ya, seperti ini. Oke, di bawah sini ini untuk sekring kalau nggak salah. Nah, tetap ada seat belt, standar safety dari mobil ini, jadi tenang, agak aman. Nggak perlu airbag karena kecepatan mobil ini juga nggak terlalu cepat, 110 PS. Nah, ini butuh effort untuk menutup bagian kabinnya, putar ke depan untuk menguncinya kembali. Nah, seperti itu untuk bagian yang kita kelilingi. Dan di bawah sini, yang depannya juga menggunakan per daun, sama seperti yang ada di bagian belakang, ciri khas mobil barang. Nah, selanjutnya kita coba mengakses kabin drivernya. Ini sama, ini diputar searah jarum jam, lawanan arah jarum jam. Nah, door trimnya untuk bagian driver sama seperti yang ada di penumpang, nggak ada tombol power window karena menggunakan engkolan juga. Dan masing-masing membuka sendiri, bagian driver membuka sendiri, bagian penumpang membuka sendiri. Asbak, biasanya driver merokok supaya nggak ngantuk biasanya. Tuas untuk membuka dan mengunci pintunya, grip untuk menutup pintunya, ada speaker di bawah sini. Dan pijakan untuk naik sama seperti yang ada di bagian sebelah kiri tadi. Nah, di bagian driver dia ada reclining dan sliding di sini. Dan ini sekali lagi sangat keras. Nah, ini adalah seat beltnya, 3 titik dari atas ini. Seat belt sebagai safety dari mobilnya. Nah, mobil ini transmisinya manual dengan 3 pedal yang ada di bawah, gas, rem dengan kopling yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah untuk membuat gasnya kontan. Jadi kalau mobil pakai cruise control biasanya pakai tombol yang ada di sini, dan itu cruise controlnya berfungsi pada saat mobil jalan. Kalau ini pada saat mobil standby juga bisa
standby kan tenaga mesinnya atau power mesinnya untuk ya kebutuhan biasanya mengangkat bak yang ada di belakang. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan GPS runner yang bisa diakses melalui aplikasi. Tinggal di-download aplikasinya kalau misalkan teman-teman sudah membeli mobilnya. Nah, pastikan tidak melebihi kecepatan maksimum dari tiap gigi. Nah, seperti ini. Gigi satunya 15 km. Kalau nggak salah, gigi 2 28 km, gigi 3 51, gigi 4 82, gigi 5-nya baru dia di 83 ke atas sampai 120 km per jam. Kemungkinan seperti itu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga, ada tombol-tombol dummy. Di sini nggak ada isinya. Tempat penyimpanan untuk oli remnya ada di sini. Grip untuk memanjat mobil ini dan pijakan di bawah untuk naik. Sekarang kita coba naik. Oh ya, ini bahan joknya. Dibilang kulit juga tidak. Dibilang fabric juga tidak. Ya, kita naik aja lah. Nah, mobil ini tidak terlalu tinggi karena lingkar bannya juga tadi tidak terlalu tinggi. Sini ada klakson dan ya model steel truck, agak flat, ciri khas truk. Sebelah sini tuas untuk lampunya, situ ya lampunya. Lalu kemudian di sebelah kiri untuk wiper, tombol-tombol dummy dan kuncinya. Coba kita ambil kuncinya untuk melihat pada saat dia posisi standby. Nah, kuncinya ada di bawah sini, colokkan standby. Sama seperti yang ada di 125 PS. Ada rem tangan, aki dengan oli. Lalu kemudian ada tape-nya. Ini tape-nya bisa USB dengan aux juga. Ya cukup modern untuk bagian tape-nya seperti itu. Nah, di sini ada tempat penyimpanannya juga untuk naruh telepon, handphone atau dompet. Transmisinya 5 percepatan manual. Ini nggak terlalu kelihatan ya, oke. Dan ini ada lampu hazard di bawah sini. Ini adalah lampu hazardnya dan di bawahnya ada pemantik. Ini pemantik buat yang ngerokok. Sebelah kiri ada rem tangan, kemudian jok bisa muat 3 orang, yang di tengah anak kecil. Di atas ada sun visor, cup holder juga ada, dan di tengah sini spion tengah yang fungsinya untuk dandan driver. Tapi kalau misalkan dia kosong seperti ini, di belakang nggak ada baknya, itu akan sangat berfungsi untuk pada saat mobil ini ingin mundur. Di sana ada gripnya, di sini ada gantungan baju, bisa menggantungkan baju di sini. Oke, seperti itu. Kita matikan lagi supaya nggak habis akinya. Harusnya sih nggak habis, kan akinya ada 2 dan cukup besar. Nah, seperti itu yang ada di mobil ini. Dan ini klasternya dibuat warnanya agak silver-silver kayak gini, jadi kelihatan sedikit lebih modern. Lumayan. Ya, seperti itulah yang ada di mobil ini. Oke, sekarang kita turun kembali. Dan kita tutup kembali. Lalu kemudian, oh ini mesti didorong lagi biar rapat, lalu kemudian diputar searah jarum jam untuk mengunci. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita jelaskan tentang Mitsubishi Colt Diesel Fuso 110 PS power steering dengan harga seperti yang kita jelaskan di awal. Dan untuk paket promonya atau untuk tawaran harga menarik, menarik, silahkan kunjungi kolom deskripsi dan hubungi nomor kontak yang ada di situ atau klik link WhatsApp yang ada di deskripsi kolom deskripsi tersebut. Nah, kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif berikutnya. Masih ada banyak mobil-mobil yang akan kita review. Di sini ada banyak, selain si Canter 110, ada 125 PS. Lalu kemudian ada Super HDX yang ada di sana. Ada Expander. Tapi ini masih yang generasi lama, generasi pertama. Ada Expander Cross. Si crossover Mitsubishi yang super ganteng yang ada di sini, dan lainnya termasuk Fuso dan Fuso Fighter.
Well, kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, ada gambar jempol ke atas, dan ada kolom komentar untuk teman-teman menyampaikan keluh kesah atau apapun yang ingin teman-teman sampaikan di kolom komentar yang ada di situ. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang lagi butuh referensi, informasi, atau pengen tahu banyak tentang mobil-mobil. Silahkan di-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman yang tertarik dengan mobil ini, hanya dengan membeli kunci mobil ini seharga 300 jutaan, 400 jutaan, maka teman-teman akan dapatkan bonus mobil ini. Bye.